Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti wa ta'ala ajmain. Hausun la musannifi hadzal kitab Babul Hadis Imam Abi Bakr As-Suyuti rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulum fid darain amin. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mana kitabnya ini tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Terlihat ya? Kitab saya terlihat? Boten sih. Loh, nggak bisa. Boten. Dereng sih. Kok nggak bisa ya? Bentar. Pakai AC kayak gitu. Adem deh. Oh, ini belum soalnya. Nah, kelihatan ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar nih. Iya di sana, di sana. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bab sapi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ngaji Babul Hadis. Bab sabi. Babus sabi. Bab yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sabi. Bab yang ke-7. Fi fadilatis siwak. Dalam menerangkan keutamaan siwak. Oh iya. Bapaknya Mas Zian wafat kapan? Katanya beliau sore katanya sih. Sore ini. Nggih. Oh, barusan. Barusan banget. Oh, oke. Cuma jam berapanya saya kurang paham. Dia bilang cuma sore doang. Ya nanti kita pas kumpul kita gitulah. Kita khususan tahlilan buat bapak beliau. Sini. Sore ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fi fadilatis siwak, dalam menerangkan keutamaannya siwak. Siwak tahu ya? Gosok gigi. Nggih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rakaatani
2 rakaat bisiwakin dengan siwak khairun, itu lebih bagus. Itu lebih utama min sab'ina rakaatan. Min sab'ina daripada 70. Apanya rakaatan, rakaatnya di ghairi siwakin, dengan tanpa siwak. Jadi siwak ya ini sudah masyhur, saya rasa sudah umum bagi kita bersiwak, sikat gigi atau pakai kayu siwak yang kalau mau wudhu, mau sholat gitu digini-gini ya, Siwaknya. kotak-kotak gitu. Mungkin sekarang juga nggak sepopuler dulu ya, karena sekarang sudah ada gosok pasta gigi, sikat gigi jadi lebih simple. Malah pasta giginya dikasih mint ya, lebih seger. Jadi gimana hukumnya, Syekh? Misalkan gosok gigi dengan siwak, sama apa enggak? Itu kan ya. Memang yang lebih utamanya pakai kayu siwak, kayu arok, atau nama kalau nama apa internasionalnya miswak. Kalau saya coba cari artikel tadi, nama latinnya Salvadora persica. Nanti saya kasih lihat beberapa penelitian dari kayu siwak tersebut, bagaimana khasiatnya. Mengapa orang-orang dulu Rasul menggunakan kayu siwak untuk menjaga kesehatan mulutnya. Lanjut dulu ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, tasawwaku, bersiwaklah kamu sekalian. Fa inna siwaka, sesungguhnya siwak, mathaharatun bil fami, itu mensucikan bagi mulut, mardotun dan diridhoi Rabbi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi salah satu keutamaan, salah 2 keutamaan siwak ya, selain untuk membersihkan mulut, untuk mensucikan mulut dan juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu ya, pakai kayu siwak. Kalau tidak ada kayu siwak gimana? Boleh menggunakan barang, benda-benda yang kasar seperti kain, handuk gitu. Kemudian pasta gigi, toothbrush, gosok gigi. Itu juga kalau kita niatkan bersiwak, itu sama, kita mendapatkan pahala bersiwak. Jadi tidak harus, apalagi di Jepang ya, mungkin nggak ada yang jualan kayu siwak itu. Kalau nggak ada kayu siwak, kita pakai pasta gigi, gosok gigi sama pasta gigi, kita bersihkan mulut kita niatkan bersiwak, itu sama pahalanya, sama dengan bersiwak. Jadi gitu. Waqala sallallahu alaihi wasallam, sittatun, 6 perkara min sunanil mursalin, dari sunah-sunahnya Rasul, para Rasul, itu al-haya'u malu, wal hilm dan sabar, wal hijamah dan bekam. Bekam. Ya, bekam itu salah satu sunah Rasul. Ada yang bisa bekam, teman-teman? Nggak ada, saya bisa nusuknya doang. Bisa nusuknya. Kalau ada yang bekam, nanti pas pertemuan kita bekam jamaah. Wasiwaku dan siwak. Wat ta'aturu dan memakai wangi-wangian. Wakasrotul dan memperbanyak aswaji. Wakasrotul aswaji dan memperbanyak istri. Ini salah 6 perkara dari sunnah Rasul, yaitu malu, hilm, sabar, hijamah, bekam, siwak. Ya, salah satunya itu siwak. Wa ta'aturu memakai wangi-wangian dan memperbanyak istri. Waqala sallallahu alaihi wasallam, salah satu 3 wajibatun, wajib, yang wajib ala kulli muslimin, ya, 3 perkara yang wajib ala kulli muslimin, atas setiap orang muslim, itu al-ghuslu, mandi, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, wasiwak dan bersiwak, wa masud tibi dan memakai wangi-wangian. Jadi maksudnya wajib di sini, kalau di syarahnya kitab ini, syarah dari Lubabul Hadis adalah Tanqihul Qaul. Tanqihul Qaul dikarang oleh Imam Nawawi Al-Bantani, ya, dari Banten. Maksudnya wajib di sini itu bukan fardu kifayah atau fardu ain ya. Maksudnya adalah sunnah yang kuat, sunnah yang
emphasize, yang ditekankan di situ. Sunnah muakkad. Jadi mendekati wajib sunnahnya. Yaitu mandi pada hari Jumat. Kalau hari Jumat kita mandi ya, mandi besar ya maksudnya. Mandi kalau di kitab-kitab itu maksudnya mandi besar, mulai jadi keramas, itu kita niatkan, itu kita dapat sunnahnya. Kalau nggak kita niatkan mandi Jumat, kita nggak dapat sunnahnya. Gimana ya? Jadi siwak, kalau gigi juga kita niatkan siwak, gitu. Dan pakai wangi-wangian. Jangan memakai wangi-wangian diniatkan untuk menarik lawan jenis. Ya. Siwak juga supaya menarik lawan jenis, untuk menjaga kesehatan, mengikuti sunnah Rasul, supaya kita dapat pahalanya, dapat mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Maka sallallahu alaihi wasallam, thayyibu. Manis. Pesen kayu ireng dulu tuh. Coklat. Ya kan? Kayu coklat. Kita bisa ngomong sih. Baguskanlah ya, atau harumkanlah afwahakum, mulut-mulut kamu sekalian, bisiwaki, dengan siwak. Fa'innahu, maka sesungguhnya siwak itu apa namanya, kerjaan itu ya, kita membaguskan mulut kita dengan siwak, itu thariqul Quran, jalan Quran. Bahkan kalau kata Rasul itu, laula an asyqa ala ummati, seandainya tidak memberatkan ya, ala ummati, atas umatku, la amartuhum, maka aku akan perintahum, kepada mereka, bisiwaki, dengan siwak, inda kulli sholatin, ketika sholat. Jadi sunnah ya, ketika kita mau sholat, siwak, wudu, siwak, itu sunnah. Makanya saking dianjurkannya, sangat dianjurkannya, kata Rasul, laula an asyqa ala ummati, seandainya itu, kalau siwak itu tidak memberatkan, maka aku akan wajibkan ya untuk bersiwak setiap sebelum sholat. Tapi karena Rasul sayang sama kita, sepertinya ini berat nih, repot nih buat umatku, jadi tidak perlu. Jadi dibuat sunnah saja. Sunnah. Dulu kalau di pesantren-pesantren biasanya dibawa itu siwaknya, kayu siwak. Setiap mau itu kotak. Mau sholat kotak. Jadi sayangnya kadang-kadang nggak dibersihin sama anak-anak itu. Harus dibersihin mestinya. Kalau udah nggak layak dibersihin. Nggak apa-apa, pakai dikerok lagi bisa itu, baru lagi, atau beli lagi. Jangan sampai lama sekali, sampai jamuran. Itu nggak pas itu sebenarnya, praktis seperti itu. Atau kalau kiai saya dulu juga pakai itu, setiap mau sholat beliau menggunakan towel, handuk yang kecil itu. Kiai Munir dulu namanya, kiai saya dari Jombang. Jadi pesantren saya dulu di Malang. Salah satu kiainya ada yang tiap bulan atau tiap minggu itu datang dari Jombang. Nah, saya perhatikan kalau mau sholat mesti membawa handuk, kemudian digosok-gosokkan gitu. Itu niatkan siwak. Teman-teman juga bisa, di Jepang mungkin susah nyari kayu. Jangan pakai itu ya. Pakai tangan ya. Okasi apa, supet itu, bahasa supet itu hasi. Kan banyak tuh yang dari kayu. Malah infeksi semua nanti. Karena kayu siwak ini memang powerful ya, banyak khasiatnya. Ini saya coba kasih lihat. Saya tadi coba browsing salah satu riset, penelitian yang telah dilakukan oleh ilmuwan ya, saintis. Nah, ini. Jadi punya aktivitas antibakteri. Nah, di mulut kita itu kan banyak sekali bakteri patogen, bakteri yang jahat, yang buruk. Makanya kalau kita nggak rajin gosok gigi, giginya bolong. Kalau gigi kita kuat banget ya, itulah kita ya lemah. Sekuat apapun tulang kita, gigi kita kalah tuh sama makhluk yang kecil, bakteri kecil tuh. Kita nggak bisa lihat bakteri itu, ukurannya mikro. Di tangan kita juga banyak, tapi kita nggak bisa lihat.
Alhamdulillah ya, kita sama Allah Subhanahu wa taala dikasih visibilitas yang nggak bisa menjangkau. Lemah, mata kita lemah. Meskipun kita pakai kacamata setebal apapun kita nggak bisa lihat. Kecuali pakai mikroskop ya, kita bisa lihat. Jadi di mulut kita juga banyak nih bakteri-bakteri. Nah, kalau bersiwak, bakterinya bisa mati. Ini ada antibacterial activity of miswak. Nama latinnya Salvadora persica. Jadi peneliti ini mencoba ya, menguji ekstrak dari kayu siwak itu diujikan untuk membunuh bakteri-bakteri yang jahat, khususnya bakteri yang ada di ini oral, mulut. Ya, di mulut ini juga in vitro antimicrobial activity Salvadora persica and Juglans regia extracts against microbial strains from oral cavity. Yang membuat gigi kita bolong, kropos. Subhanallah. Itu diuji. Emang hasilnya bisa menghambat ya. Teman-teman bisa baca sendiri hasil-hasil riset. Pakai Google Translate sih kalau saya. Emang perlu itu sih kalau memahami jurnal ini. Kadang-kadang saya aja juga yang sebidang aja itu masih susah ya, masih nggak bisa memahami kata-katanya, istilahnya. Apalagi saya sih. Tapi yang penting dibaca abstraknya ini aja. Intinya apa sih penelitian ini? Oh, ternyata penelitian ini menyimpulkan bahwa ekstrak dari miswak atau kayu siwak bisa menghambat, bisa membunuh bisa membunuh bakteri-bakteri patogen atau bakteri-bakteri jahat yang ada di mulut kita. Jadi gitu. Also known as beetroot bruster. Baik, kita lanjutkan. Jadi itu memang scientifically approved, scientifically proven ya, atau evidence, benar-benar sudah terbukti. Jadi kenapa Rasul dulu pakai itu? Memang menyehatkan. Nah, sekarang ada pasta gigi yang dikasih ekstrak siwak ya, kalau nggak salah ya. Ada. Iya, itu juga mungkin terinspirasi dari ini nih. Dari kebiasaan siwak masyarakat Muslim. Jadi dibuat inovasi pasta gigi. Lanjut, Bismillahirrahmanirrahim. Rahimah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, rahimah, mudah-mudahan merahmati siapa Allah al-mutakhallilina, kepada orang-orang yang menyela-nyela, min ummati, dari umatku, fi wudu'i, pada wudu, wa tu'ami, dan makan. Ya, di sela-sela menyela-nyela. Salah satu menyela-nyela atau mutakhallilin pada saat berwudu, yaitu bersiwak atau gosok gigi. Atau pada saat makan. Kalau saat makan maksudnya ketika selesai makan, kita bersihkan nih di jari-jari kita, bersihkan sisa makanan tersebut dengan mulut kita. Itu juga termasuk mutakhallilin. Maksud menyela-nyela pada saat wudu dan to'am, kalau pada saat wudu kita toothbrush ya, gosok gigi. Kalau pada saat to'am, makanan itu kita kelamuti gitu ya. Setelah makan kita kelamuti, kita bersihkan. Supaya apa? Sisa-sisa makanan sudah nggak ada yang tersisa. Efektif semua serap ya, termakan oleh kita semuanya. Itu salah satu sunnah juga. Nah, teman-teman makan pakai tangan, kemudian dibersihkan menggunakan mulut. Itu sunnah. Bagus ya itu efeknya. Kalau kata orang Jepang mungkin nggak biasa ya orang sini makan pakai makan pakai tangan kosong gitu. Padahal itu nikmat sekali, apalagi makan lalapan pakai tangan kosong. Nikmat sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la tatakhallalu. Jangan menyela-nyela
Ya, bil asi, ya jangan menyela-nyela, maksudnya jangan bersiwak. Bil asi dengan kayu as, war royhan dan kayu royhan, wal kosobi dan bambu. Nah, salah satu ini juga nih pakai supit. Nasi. Jangan dibuat siwak, nanti malah infeksi. Fa'innahu sungguhnya itu yurithu, itu akan yurithul apa ini? Al-iklata, merontokkan gigi. Maksudnya rontok gigi itu, yaitu kalau kita menggunakan pakai kayu-kayu selain kayu siwak, kan banyak Merusak juga gigi. kontaminan bakterinya, ya. Nggak ada senyawa-senyawa antibakterinya atau antimikrobanya. Jadi malah bisa jadi kotor, stimulus terjadinya infeksi di mulut kita. Malah nggak, kalau infeksi nanti gusinya sakit, malah protol semua giginya. Memang manusia itu repot sekali ya untuk menjaga kebersihan. Kalau kita sebenarnya pakai siwak, rajin tuh gigi kita baik-baik aja sebenarnya tuh. Apalagi sekarang ya, makanan tuh aneh-aneh, coklat, semua yang serba gula-gula itu, coklat dan sebagainya. Daging pun nanti kalau ceket di sela-sela gigi kita, itu akan dimanfaatkan oleh bakteri. Bakterinya nanti menghasilkan asam, jadi giginya propos semua. Dimanfaatkan. Bolong ya. Kalau bolong sakit sekali. Ini saya udah bolong 2 gara-gara nggak rajin pakai siwak. Tiap hari harus ke dentis. Sama aja. Ada teman-teman juga. Ada ya. Ngomong malah. Oh, dia ngomong ada ya. Emang padahal cuma gigi tok ya. Allah Subhanahu wa taala, coba deh manusia tuh gigi aja, coba dia kasih sedikit ujian di sini. Wah, gulung-gulung kita tuh sarafnya. Sakit gigi bikin nggak bisa kerja sehari ya. Iya betul. Gregesi tenan itu sakit gigi. Kalau cuma gigi aja. Nyampe ya Allah ngatisi kedinginan kalau malam gigil gitu. Sininya abu. Makanya rajin-rajin siwak. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala sallallahu alaihi wasallam, salatun, satu salat bisiwakin dengan siwak, khairun. Ya, itu lebih baik min sab'ina salatan, daripada 70 salat bighairi siwakin, dengan tanpa siwak. Kita salat 1 kali aja dengan siwak, itu lebih baik daripada 70 kali kita salat tanpa siwak. Jadi benefitnya selain zohiron ya, untuk fisik kita, physically, seperti jaga kesehatan mulut, supaya nggak kropos, juga salah satunya ini spiritual ya, secara batin kita, secara agama kita dapat ini, yaitu akan dikasih reward oleh Allah Subhanahu wa taala 70 rakaat, lebih baik daripada kita sholat sekali dengan siwak, itu lebih baik daripada 70 sholat tanpa bersiwak. Masih gigi berarti. Kalau misalkan pakai sikat gigi boleh kan Syekh ya? Iya boleh. Diniatkan. Kalau nggak pakai pasta gigi gimana Syekh? Ya nggak apa. Bentar ya. Minta apa, Mami? Gimana tadi? Tanpa pasta gigi ya? Iya Syekh. Ya kita harus tetap jaga kebersihan gosok giginya. Selama itu bersih, kita kasih air dan masih rapi gitu ya, nggak udah ludes. Saya rasa nggak masalah. Kita niatkan bersiwak aja. Yang penting bisa untuk membersihkan sela-sela gigi. Pakai handuk aja lebih simpel. Kalau pakai pasta gigi kan repot ya. Mungkin nggak lazim juga, malah ganggu sebelahnya. Itu ngapain bawa pasta gigi? Nggak gosok gigi. Habis itu setelah selesai gosok giginya taruh di sini lagi. Kayak rokok. Kalau kayu siwak itu disunahkan ya. Kata dalam kitab Bajuri itu
setelah bersiwak disunahkan taruh di sini. Kayak rokok itu kan, taruh di sini. Iya. Tapi kalau pasta gigi ya enggak bisa Susah ya. ganggu sebentar. Jadi itu ya. Kalau Terima mau kasih saya. bawa handuk aja lah, saran saya lebih simpel. Bismillahirrahmanirrahim. Mazalah waqala, dan telah bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, mazala, tidak henti-hentinya siapa Jibril, malaikat Jibril, yusi ini berwasiat nih kepadaku bisiwaki dengan siwak, hatta khasyitu, sehingga sampai aku khawatir, ayat rot rotanna, aku khawatir rontok asnani, gigi-gigiku. Kemudian diperkuat berikutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, umirtu, aku diperintah bisiwaki dengan siwak, hatta khiftu, hingga aku takut atau khawatir, ala asnani, atas apa ya, rusaknya gigi-gigiku, gitulah. Jadi ini apa maksudnya? Ini hiasan. Hadis ini hiasan tentang betapa pentingnya bersiwak. Jadi sampai Rasulullah SAW itu khawatir saking seringnya disuruh, saking didorongnya oleh malaikat Jibril berwasiat ya kepada Rasulullah SAW untuk bersiwak gigi atau bersiwak, sampai khawatir kalau giginya rusak. Gitu. Ya, kalau kata kedok medis kan nggak boleh banyak-banyak juga ya. Sehari dua kali. Direkomendasikan 2 kali, sebelum tidur sama pagi setelah makan gitu. Bukan kebalik ya. Sebelum tidur nggak usah gosok gigi, bangun tidur gosok gigi. Sebelum tidur gosok gigi supaya pas tidur kita terproteksi mulut kita. Habis itu minum Listerin. Mati semua bakterinya. Seger ya. Jadi itu kalau kita niatkan untuk kita kan bersosial ya, bersosialisasi, interaksi dengan orang. Kalau kita interaksi sama orang kemudian pas dekat terus bau, terus itu mengganggu orang tersebut, itu juga kita dolim ke orang tersebut. Makanya itu ada baiknya kita pakai masker terus ya. Tertutup. Ini makanya kalau kita minum seperti itu, mouthwash kayak Listerin kayak gitu, atau betadine, kalau kita niatkan kayak gitu bisa jadi kita dapat amal soleh itu. Semua kalau kita niatkan baik ya, gimana? Semua tergantung pada niat kan ya. Yes, ya. Gimana hadisnya itu lupa kalau saya lupa. Yang terakhir labul niat ya. Tidak malu berniat ya. Yes, ya. Manawa, tergantung niat kita. Niatnya untuk itu kita malah akan dapat amal baik. Berarti kalau misalkan bau badan juga sama sih. Iya, sama aja lah. Bau badan, bau kaos kaki, makanya kaos kaki juga. Harus bau pete, bau itu. Selama itu bisa mengganggu orang lain ya itu zalim kita ke orang lain. Hablum minan nasnya masih nggak nyampe. Jadi lebih penting itu ya, kalau hablum minallah, Allahnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas sekali. Tapi kalau sama manusia, wah, urusan sama manusia kita harus dapat ridho dari mereka, orang tersebut. Jadi itu yang jadi masalah itu sebenarnya urusan kita sama manusia. Seberapa banyak kita bohongi, kita tipu, kita sakiti. Kalau bisa kita sebelum meninggal kita minta ridho dari mereka semuanya. Makanya kalau pas Idul Fitri halal bihalal, kita nggak bisa menyebut salah-salah kita tuh. Malah kita cuma kalau ketemu orang minal aidin wal faizin. Ja'alana wa minal aidin wal faizin. Gimana? Taqabbalallahu minna wa minkum. Ja'alana wa minal aidin wal faizin wal maqbulin. Kullu antum bi khair. Itu aja, tapi nggak ngertian kita sebenarnya, itu bahasa-basi aja itu sebenarnya. Lahir batin gitu.
Nggak ngerti dosa kita sama mereka, nggak ngerti, udah lupa semua. Kecuali kalau kita sama Allah kan jelas. Astagfirullahaladzim, liwali walidayya, lijamil muslimin wal muslimat, wal mu'min wal mu'minat, alladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau sama orang ya lahir batin. Lahir batin dirasani lagi. Oh, Habis itu itu. bajunya, mobilnya kok baru. Emang duitnya dari mana? Dosa lagi. Ya Allah. Tapi ya alhamdulillah ya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemurah. Ya. Kalau kata Cak Nun gitu, wes kalau sampai mikir aneh, wes pokoknya gitu aja cukup. Yang penting kita berbuat baik sama orang, insya Allah sama Allah Subhanahu wa taala diampuni gitu. Amin. Jadi enak banget sebenarnya kita itu ya. Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata kiai-kiai ada lagi hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal alam, sama alam. Kalau hablum minan nas itu kayaknya orang Jepang top deh, bisa buat rujukan ya. Gitu. Nggak pernah ngerasa nih, nggak pernah. Jadi sebenarnya budaya kita itu sering ngobrol sama orang itu sebenarnya banyak opportunity juga, banyak peluang untuk ngerasani orang sebenarnya. Orang-orang Jepang kan diem aja gitu. Ketemu orang ya yang di belakangnya sih ya diem. Ngobrolnya nggak yang esensi aja gitu. Nggak esensi, nggak usah so akrab-akrab gitu kalau orang Jepang kan. Jadi mungkin kelebihannya ya kita jadi terhindar dari ghibah, ngerasani dan sebagainya. Terus modalin tahu enggak juga nanti neretel sendiri Syekh ya. Tahu enggak? Ya. Jangan dibilangin siapa-siapa ya, ini rahasia. Ngomong lagi satunya ini cuma kamu yang tahu. Terus nanti ngerembet. Gitu. Rahasia umum jadinya. Penampilan juga ya orang Jepang kan, kita seneng kalau lihat orang Jepang rapi-rapi sekali kan mau keluar. Gitu. Kalau kata istri saya itu ada filosofinya ya, katanya orang Jepang itu kalau keluar kalau nggak maca, kalau nggak rapi itu belum siap untuk keluar. Kalau kita kan keluar kadang-kadang amburadul dah. Yang pakai kolor keluar ya. Meskipun kita maksimalnya maca kita masih kalah sama sejelek-jeleknya orang Jepang. Wah, sini enak banget dipandang. Yang laki-laki juga rapi, rambutnya warna-warni. Meskipun yang cewek-cewek juga gitu. Terus anak kecil alam juga gitu. Orang Jepang juga menghormati sekali alam. Makan pun harus habis kan. Bisa. Kepercayaan orang sini katanya kan kita harus terima kasih sama alam. Kita harus berterima kasih, nggak pantas, nggak menghormati alam kalau kita buang makanan yang nggak yang nggak habis kalau dimakan. Mubazir. Apa itu? Yang di ajaran apa itu? Yang di shrine itu Shinto ya. Filosofinya bagus banget sebenarnya orang sini juga. Cuma sayangnya sampah juga saya. Kalau Muslim tuh masuk surganya duluan kayaknya orang Jepang. Kita terakhir. Kita mah aja tapi sama orang Masya Allah, sama alam, wes buang sampah sembarangan. Masih sering plastik pun masih. Orang Jepang kurang sahadat aja ya saya. Iya, sahadat ini cari wanita Jepang di mualafin. Aduh, hara. Mumpung PCN punya mualaf center tuh, banyak yang ada terus tuh. Ya saya doakan teman-teman ada salah satu yang nyantol lah nanti dapat wanita Jepang. Amin nggak ya? Bawa pulang ke Indonesia. Kita suruh kasih makan pecel sama sate. Sate. Nasi goreng. Udah ya, ini alhamdulillah bab ke-7 kita sudah selesai. Kita lanjutkan minggu depan itu ya. Kitab fikih aja. Apa? Bisa. Betul korek. Ya kita selang-seling aja. Yang Fatul itu nggak jadi sih. Apa sih? Fatul Izar. Nanti aja pas puasaan lah. Bisa. Temen semangat, gak lemes. Dikatamin dulu aja ini ya. Bisa. Yang bab nikah bab berapa tuh sih? Bab nikah saya belum cek itu. Kali mungkin ada di antara teman-teman semua gitu kan. Mungkin nanti kalau belajar bab nikah, Rizal mungkin cepat nikahnya nanti. Orang mau haji, belajar haji, cepat haji. Ya saya haji aja sih. Dulu maksudnya haji dulu aja. Ya kita itulah kita urutkan saja lah. Gitu. Sampai khatam. Nanti kan juga pasti
nyampe sendiri hajinya. Sekarang masih Amin. pandemi. Ya pandemi jadi nggak mungkin. Mungkin diawalin hajinya. Baik, saya cukupkan ya. Mudah-mudahan manfaat. Membawa alam Amin. bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi Amin. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.